Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul ulama al-mukarramin, para tuan guru, para kiai, para ajangan, para asatidz dan ustazat, mobil khusus yang sama kita hormati Bapak Lurah kita yang alhamdulillah sudah memberikan sambutan buat kita sekalian. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkat hidupnya buat umat, dan insya Allah kita bisa sehat sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Shalah Masyaallah Akbar Serja Manul Lahir. Alhamdulillah beliau mengadakan kegiatan ini karena kecintaan beliau kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Pak RW. RW ada 2 di sini. Ya, alhamdulillah ada RW 2, ada RW Pak Ismail RW berapa? 1. Ada 1, ada 2, alhamdulillah. Dikit 2 RW, mudah-mudahan lurah panjang umur sini. Ya, jadi lama jadi lurah sini insyaallah ya. Para RT, kemudian ketua LPM. Alhamdulillah. LPM gak nyalon ini. Kali takut jadi. Masya Allah. Ya, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Kemudian keluarga kita yang tadi sudah bacakan ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian jamaah, asatidz dan ustazat yang saya muliakan, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kelihatan jamaah ada yang dari Kuningan ini. Ada yang dari Kuningan, ada yang dari Baja. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Bu, sehat Bu. Orang mau sehat mau kemana juga enak ya. Apalagi banyak duit. Ya Rabbah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Rajab sudah lewat. Ada doanya buat kita. Ternyata Bu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita dengan doanya? Apa doa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Rajab? Karena ternyata di bulan Rajab itu bulan di mana Allah turunkan keberkahan yang sangat luar biasa. Sampai Nabi Muhammad berpesan kepada kita semua, nanti kalau sudah masuk bulan Rajab, itu kan bulan Rajab arba'atul hurum, betul ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, pisah jauh di ujung bulan Rajab. Tapi ternyata Rajab ini bukan tanpa makna Allah pisahkan. Bahkan Rasul memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa. Ternyata di bulan Rajab itu banyak keberkahan. Makanya Rasul sampaikan kepada kita dengan banyak berdoanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mohon kepada Allah sekalipun udah lewat, gitu ya. Makanya alhamdulillah hari ini kita masih memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kelupaan Pak, ada baginda. Ini bagindo, saya pikir Rasul Muhammad aja bagindo, ternyata MC kita baginda. Ini sekretaris. Ntar keluar dicegat, saya nggak disebut namanya. Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita hirup pikuk. Benar. Sebelum sebulan pikir, ngomong-ngomong ente pilih siapa? Gitu ya, Bu? Pilih siapa kemarin, Bu? Gitu. Sekarang tinggal pada puyengnya nih. Gitu. Ada yang mempertahankan yang ono, gitu ya. Ini ketua Mushola Al-Amin apa nih? Sanamin nih.
Masya Allah, kan semangatnya luar biasa itu. Agak boleh luntur itu. Siapapun yang kita pilih, yang penting terbaik buat Allah dan buat kita, benar. Kita mah siapapun yang jadi pimpinan, kayaknya dari dulu mau gini-gini aja kita, benar. Ya kali kita habis pilih besok jadi menteri gitu, ada yang begitu. Lah orang bisa kalau Depok bilang kali lurah gitu mau bertanya, oh gue mau pilih yang nomor sekian aja, besok kali aja jadi wali kota gitu. Ada yang begitu. Kita mah hidup apa adanya, cuman kita berdoa sama Allah, mohon sama Allah, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang terbaik, bisa membimbing umat ke arah dekat untukmu ya Allah, gitu, minta begitu. Supaya kenapa? Kita hidup beragama enak, kita sholat tenang, betul. Sholat gak diubar-ubar, benar. Gak penuh dengan intimidasi macam-macam, kita sholat enak. Kan Bu? Udah gak jangan ngobrol baik. Bu, emang kalau ngomong dekat ibu-ibu kan begini kita. Saingan benar. Ntar kita ngobrol belakang dah. Bu, Isra Mi'raj yang Allah tunjukkan, Allah sendiri pengen ngomong kepada seluruh alam. Apa yang Allah sampaikan? Subhanalladzi asra. Allah sendiri yang ngomong, Maha suci aku, maksudnya begitu. Ini aku ingin tunjukin. Alladzi asra. Asra ini adalah fi'il madhi lil majhul yang menandakan bahwa orang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang memperjalankan. Allah yang ngejalanin. Orang kalau dijalanin mah kira-kira kita bergerak nggak? Kita duduk di mobil, ada supirnya, di antara supir. Kita punya tujuan, nggak pakai ngapa-ngapain, kita duduk aja. Sampai nggak kira-kira? Ada yang bawa. Ketika ada yang menggerakkan apapun kondisinya, jangankan cuma satu malam, 1 detik buat Allah mudah sekali. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi buat Allah. Jangankan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepanjang mata memejam sampai, jangankan begitu. Ratu Bilqis ketika dia memindahkan dengan jinnya itu, sekedap mata itu sampai selesai. Bagaimana Allah yang punya alam ini, yang menciptakan alam, yang menciptakan manusia. Disinilah pertaruhan kita secara akidah. Coba kita lihat berapa banyak Nabi Muhammad turun sampai lagi di Masjidil Haram, dipulangin sama malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ketika masuk ke langit ketiga, keempat, 5, 6 gak nyanggup tuh. Akhirnya Nabi Muhammad jalan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke bumi. Kemudian diantar lagi oleh malaikat Jibril dengan menggunakan barkun, jamaknya burakun, yang diterjemahkan itu katanya ada bentuk seperti hewan yang mengantarkan Nabi Muhammad sampai ke bumi. Turun lagi di mana? Di Masjidil Haram, duduk dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan kelompok orang-orang yang ada di situ, kaum Quraisy. Ditanya oleh orang Quraisy, ya Muhammad, dari mana ente? Oh, ditanya Nabi Muhammad, anak pulang dari langit ke-7. Wah, rame. Di mana rame? Orang Quraisy semuanya pada ngomong, Muhammad gila tuh katanya, lagi stres. Mana ada orang gini hari pulang dari langit ke-7? Nah, kita dari sini ke pasar Kemiri aja kira-kira berapa jam, Bu? Sejam aja kita berangkat, betul ya? Nah, ini berangkat ke langit yang ke-7, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa a'raja ila sidratil muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang hanya dalam 1 malam. Dibilang gila Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Orang yang iman yang gak kuat hari itu jadi murtad, yang setengah hati jadi munafik. Orang yang hebat seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai begitu para kaum Quraisy keluar. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Dikasih tahu ketemu dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ada apa informasinya? Itu katanya Muhammad habis keliling langit, katanya yang 7 udah pulang lagi. Bener apa kagak itu ya? Bohong kan, udah stres katanya, kan begitu ya? Akhirnya ditanya, disampaikan kepada Abu Bakar, jangankan cuma segitu, lebih dari itu, Anda yakin betul bahwa Nabi Muhammad berangkat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan As-Siddiq.
Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga akhirnya ini perkelahian batin kita dengan apa? Dengan akidah. Banyak orang yang murtad ketika itu gak percaya. Bagaimana mau percaya, Pak? Badan sama kayak kita, rambut sama kayak kita, darah sama kayak kita, jalan begitu singkatnya, di akal nggak masuk gitu ya. Perintahnya untuk melaksanakan ibadah salat. Makanya penting kita selalu mengadakan islah dan ikrar supaya kenapa? Menguatkan sisi akidah kita. Pak, banyak sekali orang yang nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, senantiasa kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat ya Bu, kita selawat ya. Insyaallah mudah-mudahan kita kebagian syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allah senang yang ganjil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini kalau diiringin pakai hadroh enak banget ini di akhirnya deng 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 pep. Hadirin dan hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang kita laksanakan bukan tanpa arti. Kita nggak salat sepanjang hayat juga rugi gak Allah? Nggak rugi. Justru yang kita butuh kepada Allah. Kenapa? Allah sudah sampaikan, khuliqal insanu dha'ifa. Ujung-ujungnya manusia pasti butuh kepada penciptanya. Betul? Kita dikasih sakit sedikit saja udah ngeluh, betul? Kita teriak, kita ingat kepada Allah saat kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah butuhnya, di mana Allah berikan ujian kepada kita. Sekarang luar biasa Pak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangguan orang melaksanakan ibadah itu Masya Allah. Tadi Pak Lurah sudah sampaikan, ada sholat 5 waktu saja jamaah sekalian, itu masih yang banyak yang gak ngundang, betul? Betul? Padahal azan udah dipanggil sedemikian rupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil, kalau hatinya bergetar, Allah panggil, nyamperin dia kemana? Ke masjid, ke musola, untuk ngapain? Sujud di hadapan Allah. Tapi kalau hatinya tidak ada hidayah, boro-boro betul. Apalagi subuh, benar? Subuh dari teriakin as-salatu khairun minan naum, salat naun. Karena kenapa?
tiada. Makanya nih saya kasih tahu pada jamaah sekalian buat anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita nanti dia mereka bermain. Di Turki itu sudah mulai sekarang ada taman kreasi buat anak-anak, ya. Itu para imam buatkan khusus ada buat taman mereka. Kadang-kadang saya kapan waktu Pak terus terang aja lagi ceramah subuh di daerah Depok paling selatan tuh Cipayung. Ada masjid di pinggir kereta api. Maklum karena usianya sudah tua, biasanya emang nongkrongnya di masjid. Asal ketemu anak-anak di Serempong, Pak. Tahu nggak di Serempong? Di pasar Bentang di Serempong gitu. Allahu Akbar, di depan kita di Serempong anak-anak kan kesian. Alasannya kenapa? Alasannya katanya mengganggu orang lagi sholat khusyuk. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, di mana yang nggak ada gangguan yang orang melaksanakan ibadah sholat? Ada nggak ada gangguannya? Sekarang begini, ibu doa kepada Allah sholat, kunci pintu rapat-rapat sendirian aja di dalam sholat, kira-kira ada gangguan nggak? Ada nggak? Apa gangguannya? Allahu Akbar, gitu ya. Kita lagi mau sholat hajat, malam habis tahajud, sholat kita mohon kepada Allah supaya kenapa? Kita terbebas dari utang, masalah anak, masalah tetangga dan seterusnya. Mohon kepada Allah, gitu ya. Masuk kita kunci di dalamnya pas kita lagi takbir Allahu Akbar. Ya Allah, tetangga agak ngerti bisa kita nggak punya duit, tapi pergi dari mau datang juga kita begini. Allahu Akbar. Anak-anak besok mau bayaran sekolah. Allahu Akbar. Ada nggak gangguan? Jangan salahkan anak-anak kita ketika mereka bermain di dalam masjid. Supaya kenapa? Agar ada rasa cinta anak kepada masjidnya. Saya khawatir Pak, 15-20 tahun yang akan datang. Ini sekarang sudah pada tua. Saya nggak tahu kalau 20 tahun yang akan datang. Tapi saya doain mudah-mudahan umurnya 200 tahun. Jangan. Ini kan kalau masalah takdir kadang-kadang maunya kita. Benar. Saya ingat sekali kemarin ada berapa bulan yang lalu kita salat istisqa. Benar. Salat istisqa Pak. Berapa bulan enggak hujan? 3 bulan. 4 bulan. Orang pada kekeringan, benar. Ketika pada kekeringan kemarin buru-buru ada surat edaran. Kami kemudian di Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa juga di situ untuk melaksanakan sholat istisqa. Saya ngobrol dengan Pak Wali Kota, kita ada di rumah. Gimana kita buat segera edaran kita sampaikan kemana-mana yang ada di kota Depok ini. Pak, ada yang bikinnya Senin, ada yang bikinnya Rebo, ada yang berkritis banget, air nggak keluar. Orang udah 3 bulan nggak keluar air, gini ya. Sehingga akhirnya udah dendam banget sama doa. Dalam bener doanya, subhanallah. Bener doanya nggak tanggung-tanggung itu. Subhanallah, sholatnya yang jadi imam gitu ya, yang khutbahnya juga sama begitu, doanya sampai nangis-nangis, ya Allah. Pasti baru 3 bulan nggak hujan. Apa yang terjadi Pak? Kira-kira 2 minggu berikutnya hujan Pak, budak. Itu akibat doa kebangkitan dalam. Kita kan begitu modelnya. Subhanallah, Tuhan kita paksa untuk maunya kita, benar. Nggak punya duit, ya Allah. Tuh orang tetangga enak banget, ya kagak sholat, duitnya banyak. Lah emang sholat buat, kalaupun kita ada saran sunnahnya dari Nabi Muhammad untuk sholat Tuhan, bukan berarti setiap kali kita lagi Allahu Akbar kita bayangin duit, bukan. Kita mohon kepada ikhlas, kan kita tetap kita sujud hanya untuk Allah, tidak ada bayang-bayang rezeki, jangan. Karena kenapa? Allah mau kasih, Allah mau kagak, itu menjadi haknya Allah. Jangan kita paksa, kita betot begitu, ya Allah marah. Mending amat nggak seperti terjadi di mana? Di Palu likuifaksi. Ini kita lagi begini Pak. Saya dengar cerita tuh, kebetulan ada saudara saya ini jalan kayak lumpur begitu. Satu kelurahan tuh jalan begitu lah, wadas bisa jalan, gimana ceritanya? Persis peristiwa Nabi Lut alaihissalam kaum lewat begitu adanya. Apa juga yang kira-kira kita melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mah buat Allah gampang aja, benar. Tapi gimana caranya kita bisa dekati Allah? Pak, kalau kita nangis di tengah malam Allah tertawa. Betul?
Kita angkat kedua belah tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jualin tangan buat kita. Mau apa ente? Apa sih, pengen apa sih? Nangis kita minta kepada Allah. Saya ingat sekali Pak, waktu saya kecil, usia saya sekitar 7 tahunan, saya punya nenek, emak gede sebutnya. Bukan nenek dari itu, emak gede, bukan Betawi menyebutnya gitu ya. Asal mau tahajud, saya kan suka tiduran di di apa namanya? Di tikar, ada tikar tuh. Dulu ya tanahnya juga apa namanya? Tikar kita pakai tanah begitu. Tanah yang diusang-usang begitu ditaruh tikar itu. Satu ketika dia mau sholat tahajud, dia bangun. Ketika saya ditarik tangan saya begitu untuk duduk di atas pahanya, paha nenek saya begitu, kemudian nyetes air mata. Saya kaget. Ketika saya kaget, ternyata dia sedang baca Quran. Pak, luar biasa. Apa yang terjadi saat itu? Ketika nenek saya lagi sedang berdoa, doanya apa yang diminta? Ya Allah, berikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Karena tantangan ke depan, betul Pak, prediksi ke depan itu luar biasa. Ini saya pesan kepada ibu-ibu nih, terutama nih. Ada orang paruh di sini. Bu, paruh. Iya, saya sih nggak nyalahin paruhnya Pak, nggak nyalahin paruhnya. Kapan waktu saya diundang Isra Mi'raj juga beberapa tahun yang lalu, saya beberapa kali cerita ini. Ini sering saya tekankan buat kita sekarang, terutama kaum ibu yang bisa didik anak-anaknya, kan anak-anak itu ibu-ibu, betul. Saya diundang Pak Isra Mi'raj, ceramah jam 9 malam. Waktu ceramah, saya berangkat dari sini bisa. Saya berangkat sono, kemudian sampai sono, ya alhamdulillah biasa dah kita. Diadang sama panitia, diajak ke dalam, sampai di sono kalau nggak salah saya sudah sekitar jam 9 lewat. Naik ke atas udah jam 10 nggak begitu. Selesai saya ceramah sekitar sejam setengah, kemudian turun panitia. Biasa kalau yang namanya Kiai Ustadz Habib tuh habis ceramah diajak makan tuh saudara. Diajak makan, makanya Masya Allah Kiai ngomong sekarang berkah hidupnya, amplop kedua gitu ya, berkatnya luar biasa. Makanya ayo jadi gue balik Pak, kalau Pak Lurah mah kekeh, saya ke Lurah aja deh katanya gitu ya. Keluar dari situ udah malam karena selesai ceramah sekitar jam 12-an. Keluar saya situ sekitar 1, keluar sampai di situ saya lihat Bu, saya lihat itu Masya Allah ketumbenan ya. Apa sayanya yang baru tumben gitu ya. Jangan malam-malam ke arah Bogor, arah Ciputat Bogor tuh kan ada tuh. Itu juga kendaraan kalau jam 1 mah ada nggak kira-kira? Nggak ada, udah nggak ada, nggak jam segitu. Angkot gitu maksudnya, nggak ada udah ya. Saya keluar, saya bilang sama supir, mampir sebentar. Pas keluar dari jalan utama, saya bilang mampir sebentar. Saya pakai lagi peci, saya pakai lagi sorban. Saya lihat, Masya Allah, ini ada anak-anak perempuan usianya 20-25 tahun, cakep-cakep nggak kira-kira gitu? Lah umur segitu, jangankan bapak Ustadz juga pengen kan? Akhirnya apa? Saya turun, niatan baik diajarkan oleh guru saya, diajarkan oleh kiai saya, tanamkan rasa husnuzon kepada siapapun. Husnuzon. Akhirnya saya turun, saya ajak dia, mereka mana? Ya, orang Betawi bisa bahasa Sunda. Mereka mana? Sok nilo. Punten bapak, abdi teh di sini gitu, nggak kemana-mana. Akhirnya saya turun, ya udah kalau gitu kalau saya mau antar, bisa nggak saya antar? Enggak Pak. Bapak dan Ibu sekalian, karena pakaian saya najis, ala ustad, ala kiai, pas sampai turun, kemudian ketemu dengan mereka jawab, Pak Ustad, Pak Kiai, jadi Pak Ustad, Pak Kiai, Pak, gratis. Astagfirullah, saya nggak nyalain orang Parung nih. Kalau ada biar didengar. Pak, ternyata itu sudah membius kalangan yang ada sekitar situ. Kapan waktu saya datang lagi situ, saya pikir memang apakah orang situ, ternyata mana-mana. Orang mana-mana pada datang situ ternyata sudah membias ke kampung sekitarnya. Ternyata betul pengaruhnya luar biasa. Ini pendidikan buat anak-anak kita. Ini pendidikan agama penting.
Kalau kita nggak tanamkan buat anak-anak kita pendidikan agama sejak dini, saya khawatir masjid, musola, taklim akan kosong di masa yang akan datang. Umat Islam cuma tinggal namanya doang. Betul? Kita yang jagain penting buat kita sekarang ke depan. Makanya anak-anak, Bu, sekalipun kita keras sedikit sama anak, sholat jangan ditinggalin. Betul? Sholat, Bu, jangan ditinggalin. Besok dia mau puasa, ya bapaknya jangan ngajarin, kerja di kantor kadang-kadang di sini lemas. Udah kira-kira jam 12 itu ada layar terkembang tuh, setengah tiang. Masya Allah, masuk ke dalam, pulang sampai di rumah pura-pura lagi lemas. Betul? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nggak ngaku. Ini kenyataan. Padahal kenapa? Ketika orang mengayuh hidup 11 bulan, cuma 1 bulan yang Allah mintakan kepada kita, cukup dah puasa itu. Karena kenapa? Membersihin yang ada di dalam. Supaya kenapa? Jadi sehat. Rasul berpesan, subuh kasihku puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Makanya agama apa sih Pak yang membuat kita menjadi mudarat? Tidak ada. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dalam rangka untuk kita menjadi bahagia dunia akhirat. Itu buat kita sekalian. Nah ini buat kita di kampung kita. Sekarang sih alhamdulillah kampung kita udah bersih nih. Ya udah enak, udah pada ibadah sekarang. Di Alifah juga saya lihat jamaahnya udah banyak. Masya Allah udah banyak, di Al-Barqah udah banyak, Al-Mujahidin juga udah banyak, Al-Furqan juga sudah banyak jamaahnya. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian, ya jika saja kita masih ketemu di LPM mungkin masih jalan sana kemari, karena memang beliau harus bersosialisasi karena tanggung jawab beliau juga besar juga di samping RW, RT dan seterusnya. Ya itu kalau ada jamaah-jamaah yang suka senang mancing, biarin aja. Yang suka megaple, biarin aja. Jangan pernah diomelin, betul? Jangan. Ya orang punya salah diomelin depan kita, marah nggak kira-kira? Marah. Orang main gaple, main gaple, mendingan kok kita temenin sekarang. Benar. Kita memang mainannya masjid, musola, taklim dan seterusnya. Makanya kita begini jawabannya. Emang begini. Tapi kalau kita terjun bareng-bareng dengan mereka, ayo main gaple, ayo main gaple. Bro, kira-kira, mari kita tuh. Coba sebelum kita mulai, ya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Cakap gak kira-kira? LPM nanti kejadian ya. Kan beliau suka sosialisasi kemana-mana gitu ya. Temuin masyarakat, wah cakep juga, gue ikut main lah. Gue nambahin gitu, kocak. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Wah luar biasa. Tuh jamaah senang tuh baca Nabi lah. Gini. Iya, lagi juga Pak, bantingannya udah beda sekarang. Kalau LPM itu udah cakep gitu ya, udah cakep. Jangan kayak dulu kalau orang kan main, ada mantu, ada mertua, ada mamang main situ, main kata-kataan. Kata mantu, mampus lu, bawa sama siapa? Mertuanya, mampus lu, kata-kata mertuanya. Lah gua kan mertua lu. Ngapa lu ngomong-ngomong gua begitu? Enak aja gua dikatain mampus. Gua kata lu mati lu sekarang, mati semua. Gitu ya. Rubah kira-kira yang enaknya bagaimana? Ya ntar kira-kira bantingannya kita rubah. Cakepnya bagaimana? Itu ngikutin Habib Rizik. Apa itu? Bantingannya Allahu Akbar. Wah, cakep nggak kira-kira? Cakep begitu. Balak berapa? Tukang main mata aja kali. Balak itu. Bantingannya begitu. Allahu Akbar. Dibalas lagi karena kita sering ikut rawian, gitu ya. Apa jawaban kita? Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah terbantingan. Kata setan yang ada gitu kok bingung juga kalau begini. Ntar kita kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Ngomong-ngomong waktu udah jam 11.45, sebentar lagi zuhur. Ya kita ke masjid. Cakep tuh lagi. Ya. Di sini tanggung jawab kita bersama. Agar supaya kenapa? Masyarakat kita ayomi agar supaya mereka ikut kepada nilai-nilai kebaikan buat kita sekalian. Masyarakat bagaimana pemimpin, betul ya? Sekalipun dia lagi pada berebut nih, berebut gak kira-kira tuh? Oh ini pengen begitu, ini pengen menang, biarin dah, kita doain mana yang terbaik. Ya buat kita rakyat mah, mudah-mudahan sembako murah, Bu. Mudah-mudahan sembako murah, minyak murah, gula murah, beras mahal,
Enggak mahal nggak? Kemarin bini saya nanya, ya itu beras sudah mulai 16.000 katanya. Lah pakai 16.000 segala, itu siapa yang bilang sih? Lah coba aja lihat, beras saya beli di Alfamidi gitu pakai habis. Lah bertutup memang kita lihat ada beras pakai habis gitu. Tapi alhamdulillah sekalipun naik, ya seandainya besok 20.000 dibeli nggak bu? Beli bukan mana di sini mah, gitu ya. Yang penting berkah dan buat kita sekalian. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan kita kuatkan akidah buat kita sekalian supaya kenapa? Jangan tergoyang hati kita oleh apapun. Kita terkait dengan masalah Islam Mi'raj. Kemudian yang kedua, tanamkan terus buat kita sekalian, jangan sekali-kali tinggalkan salat. Salat adalah cara kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin Pak, orang yang salat rajin, salat apapun, insya Allah nanti masuk alam kubur. Apalagi kita sering berselawat, selawat kita sampaikan insya Allah mudah-mudahan. Karena kenapa? Ketika ada seorang hamba meninggal dunia, sebelum masuk ke alam kubur, Nabi Muhammad nyamperin tuh. Nabi Muhammad nyamperin ke kita, nonton kita. Nanti kan ditanya Umum Nakir, ini ngomong udah Pak hafal semua nih. Liang kubur. Bu. Nanti kalau di alam kubur kira-kira ketemu siapa? Siapa? Bang Minang. Mungkar Nakir. Udah ketemu? Iya. Iya, dari sekarang dihafalin itu. Iya. Ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, ya, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Ditanya dari sekarang dihafalin itu. Supaya kenapa nanti lancar. Karena kalau kita nggak tahu hal-hal yang begitu, repot juga. Tapi bukan faktor dihafalin, faktornya adalah faktor kebaikan yang kita dapat selama dunia. Kita zikir kepada Allah, kita selawat, makanya nanti diajak tuh. Jadi kalau udah masuk ke dalam kubur, Allah kita nggak tahu. Karena usia kita kan tinggal nunggu waktu ya, PLM ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur semua. Allah berikan kesehatan buat kita. Insya Allah kita bisa bahagia bersama dengan keluarga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih dengan agama yang Allah turunkan kepada kita, Allah sudah sampaikan semuanya bersyukur kepada Al-Quran. Sampai masalah kesehatan saja Allah kasih jalan buat kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah. Suara bagaimana ini ya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Quran. Semua apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, tabyinnya ada di mana, tibyannya ada di mana? Ada di sunnah-sunnah atau ahadits nabawiyah. Ada di situ. Makanya Allah sampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, menjadi obat buat kita. Pak, terus terang saya pernah ketemu dengan dokter ahli internis di dalam. Dia ketemu dengan jamaah yang susah tidur. Ada seminggu udah nggak bisa tidur. Padahal orang yang duitnya banyak, beruang. Lah emang kalau banyak duit apa namanya? Ya, banyak duitnya, masya Allah, rumahnya bagus, hebat, luar biasa. Udah seminggu karena ada masalah nggak bisa tidur, susah dikasih obat terus. Buat umat Islam gampang, apalagi bapak. Coba kita lihat. Saya sering khutbah Jumat Pak. Saya sering khutbah Jumat itu kan biasanya kalau speaker sudah di atas sudah di apa namanya? Disampaikan suara ngaji gitu ya sebelum Jumat tuh. Benar? Sebelum Jumat tuh ada ngaji gitu. Dia masuk, diambil wudhu di jamaah satu. Saya lihat jamaah masuk masjid itu udah pada ngomong begitu loh. Ambil kenapa? Karena ternyata jamaah sekalian yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling hebat untuk terapis kita adalah masjid atau mushola. Karena kenapa? Pak, orang di mana-mana susah tidur. Saya kalau di khutbah tuh kadang-kadang palanya sampai kejedot. Benar-benar sampai kejedot. Itu orang yang susah hidupnya
tapi dia bisa tidur di dalam masjid. Saking apa tuh? Ternyata nih ini lingkupnya benar. Apa kata Allah dibacakan tadi? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tadi kalau kita bacakan begitu. Ini mujmaliyah, syumuliyah. Artinya bukan hanya pada sisi subuh. Ketika orang Islam, orang mukmin mau melaksanakan ibadah, kalau udah masuk pasti dia akan tenang. Karena kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tenang dia. Makanya saya terusan aja kalau lihat begitu, subhanallah. Saya terusan aja kalau khutbah enggak lebih dari 15 menit. Karena amplopnya sama. Saya lihat tuh kesianan tuh udah pada jatuh kepala naik ke bawah. Begitulah, saya bilang sama dokter paling gampang ajak dia ke masjid, kemudian ngapain? Wudu, sholat hajat 2 rakaat, kemudian dia sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh baca Quran. Orang paling gampang, Pak. Orang kalau udah baca Quran tuh ngantuknya paling cepat. Benar? Ngantuknya paling cepat. Orang kalau udah baca Quran, masya Allah kata mama. Coba anak kita suruh baca Quran, emaknya juga sama, sama bapaknya. Asal udah mau masuk maghrib gitu coba, pada baca Quran pada kagak mau. Karena kenapa? Cepat banget ngantuk, lelah, betul. Itu obat yang paling cakep buat kita untuk mengobati orang yang insomnia. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, pantas kalau Allah sampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Makanya ada tempatnya belajar. Nih, tempat pesantrennya Kiai Marzuki, Fathul Hidayah, tuan bikin pesantren. Kapan-kapan kalau orang nengokin itu ke pesantrennya, ya jangan banyak-banyak, 2 gempong aja bawa. Gitu ya. Itu Fathul Hidayah, insyaallah Kiai Marzuki dia lagi sedang merintis pesantrennya, kita doakan. Mudah-mudahan pesantrennya besar, jamaahnya banyak. Karena kalau banyak tempat lembaga pendidikan keagamaan, insyaallah yang belajar agama makin banyak, yang ngerti agama makin banyak, yang selamat dunia akhirat makin banyak. Saya pesan sama ibu, jangan masuk surga sendirian, ajak tetangga, ajak adik kerabat. Sombong banget masuk surga sendirian. Nabi Muhammad ketika Yaumul Mahsyar sudah selesai, masuk surga sendirian. Kenapa kelimpungan ya Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak, enak gak di surga? Enak ya Allah. Cuma ngapa kayak orang linglung begitu? Kata Nabi Muhammad, bagaimana enak saya hidup surga sendirian? Enak gak kira-kira? Enggak enak lah, kita sendiri aja di rumah tanpa bini gimana rasanya? Benar? Sama di akhir juga begitu. Makanya nanti kalau masuk surga ajak yang lainnya. Tuh pentingnya majlis-majlis taklim. Ini tetangga begini jadi buat ukuran Pak, nanti di akhir menjadi syahidan. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Itu disampaikan. Jadi kita ini buat semua syahid. Terus umat Nabi Muhammad, siapa sih tetangga kemarin yang rajin ke Masyaul Anwar? Tetangga kita lihat, ente mah enak udah di surga. Ajak-ajakannya Pak. Dia ngomong pada ya Allah, ini ternyata jamaah kita di Masyaul Anwar. Ajak apa ya Allah, atas syafaat pertolongan sahabatnya, itu tadi dia bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya saya ngundang nih setiap Sabtu, kalau ada waktu juga Pak boleh datang. Setiap Sabtu sore pada asar kita bikin taklim di rumah situ. Sampai kabeda sama dikit. Sampai kabeda dikit situ ada waktu, boleh nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir. Ya sama-sama. Yang pertama kita silaturahim. Ya, kalau silaturahim katanya panjangin umur, banyak rezeki gitu ya. Nah kalau ada waktu, ya kali kalau ilmu cuma gede-gede doang, saya ngomong nanti jamaah gede-gede, kalau ada yang mau nanya ya nanya silakan gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi panjang tuh. Ya doakan juga majlis taklim, namanya Majlis Taklim Al-Hafi. Ya kalau ada kesempatan nanti gak jauh dari sini, paling 100 meter. Karena selatan jamaah kita ada banyak di sini. Tuh Pak Ustadz Amin juga kemarin hilang berapa hari nggak kelihatan, sibuk ya. Oh KPPS, iya. Yang menang udah kelihatan tuh. Iya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita makin sehat, panjang umur, dan apa yang kita usahakan senantiasa mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah wa la kulina bisalihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada satu hadis yang mengatakan jika kumpul di dalam satu majlis lebih dari 40 orang maka ada satu ijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kita doain keluarga karib kerabat kita yang hari ini sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan mereka. Insyaallah bisa beribadah sama-sama dengan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Jika saja ada saudara-saudara kita yang hari ini terhimpit ekonominya, Allah berikan kelapangan rezekinya di Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadirnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita saling mendoakan di antara kita. Insyaallah pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.